Ya, satu lagi boleh yang mau anak-anak. Mau lepas 3 dan gantian. Bagaimana jika seorang guru tidak memperhatikan beberapa hal tersebut gitu? Dalam penilaian itu tidak boleh benar karena siswa menjawabnya. Kalau yang jawabnya biar kerja otaknya mengerti rasanya gimana. Ya, itu jawabannya apa sih? Kenapa kalau mengintervensi? Kalau mau bertahan lama di situ, kasih mereka gede. Kalau udah bosan, ya kasih mereka mas-mas. Di poin ini ada pengecualian, ada pengecualian. Bedanya masih khawatir kan kalau di tadi. Ya, sambil nunggu mencari jawaban dari pertanyaan Hendrik. Mungkin saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Iki ya. Ya, jika Anda mengisi essay dengan salah total jawabannya, apakah kita mendapat nilai? Ya, ini kembali lagi bagaimana seorang penilainya atau gurunya. Ya, kalau menurut saya pribadi, sama yang saya bilang, di essay itu dia jawabannya bukan satu soal, satu jawaban, satu poin. Biasanya konsepnya akan terdiri dari 5 poin, dari 5 soal doang. Biasanya satu poin satu soal ini jawabannya bisa sampai 4 poin. 4 kunci jawaban. Enggak, 4 nilai. Jadi 4 kali 5 kan 20. Jadi tinggal dibagi 2 hasilnya 10. Berarti ya. Nah, itu kalau dia dapatnya benar semua jawaban essay-nya, nomor 1 4, nomor 2 4, nomor 3 4, terus kali 5 4. Total dapat 20, dibagi 2 hasilnya 10. Terus gimana kalau misalkan jawabannya itu dia nulis ini dengan jawaban dia, cuma enggak intinya gitu loh. Nah, dari 4 nilai ini tadi kita bisa buat memilih, menurut saya ya, itu kita bisa dia kasih dia 1 nilai atau 2 nilai setengahnya. Minimalnya dia sudah menjawab tapi dengan catatan bukan jawaban yang benar-benar salah. Ya kan kayak tadi yang saya bilang untuk organisasi itu anak saya ada yang jawabnya PSI lah, ya kan? Bukan PSI, kalau PSI gitu kan. Ya itu
benar-benar jauh kan, itu benar kecil penasaran atau dia tidak tahu, nggak tahu, nah itu jangan kasih nilai kalau itu. Tapi kalau misalkan jawabannya dia menulis banyak jawabannya, cuma saja emang tidak masuk ke jawabannya, itu masih bisa kita kasih nilai. Dan lagi bagaimana sih penilaiannya, entah yang jadi dulu mau masuk berapa nih dengan semangat udah ngisi cuma salah jawabannya, gitu. Terserah mau 2 atau 3 atau 1. Ya tadi kalau dia jawaban saya yang benar ya kita kasih 4 poin misalnya kan. Kalau dia benar tapi nggak tepat bisa kasih 3, itu balik lagi. Makanya di esai itu selain soal kita buat sendiri, dan itu kita atur sendiri dalam artian kita mau bikin berapa soal supaya ketemu berapa hasilnya. Gitu. Mau bikin 10 soal, ya udah mau kali berapa? Oh dikali ini 1 poin misalkan 2, ya udah. Berarti hasilnya 20 tinggal dikali 5 misalkan 100 kan hasilnya. Bisa. Tinggal pilih mau pakai cara yang mana. Kalau saya biasanya kali misalkan saya benar-benar saya bisa 5 hasil aja 4 kali tinggal dibagi 2 hasil. Itu udah ketemu hasilnya 10. Gitu. Ya. Mungkin dari lagi ada yang mau tanya lagi kalau kita kurang jelas. Ini kalau dari dia seperti itu. Kalau misalnya kamu lagi ada yang gitu. Ya, jangan mudah pakai nilainya. Balik lagi. Cukup. Mungkin ada yang mau nambahin, ada yang mau nambahin, boleh. Cukup. Ya, di sini ada seperti Jaya Sari. Di sini ada hal yang perlu diperhatikan di guru PJOK. Tapi bagaimana jika guru tidak memperhatikan hal yang harusnya diperhatikan ini? Ya, dalam artian contohnya sepertinya ini yang satu ya. Ini bukan? Ya. Memang ada beberapa yang itu. Ya. Sebenarnya kalau menurut saya kalau misalkan si guru kita nantinya tidak memperhatikan ini, ya, pasti yang bakal terjadi bakal ada sebuah kekurangan atau bahasanya evaluasi nantinya, gitu. Kenapa? Karena kita tidak memperhatikan contoh, kita bikin soal asal, kayak contoh nomor 2, kita dibutuhkan misalkan soal tes esai relatif lama, kita tidak memperhatikan jam ulangan. Ulangan misalkan cuma setengah jam, 1 jam. Nanti kita bikin soal esai 50, esai semua jelaskan semua. Pasti banyak lama dong. Nah, resikonya apa? Resikonya si anak nggak bakal selesai. Ya kan? Resikonya lagi si anak jawabannya bakal terburu-buru, tulisannya bakal acak-acakan. Ya, jadi semua kalau kita misalkan nanti tidak memperhatikan hal ini, ada resiko tersendiri nantinya. Entah apapun resikonya, yang pasti bakal beresiko aja. Contohnya kayak tadi kalau misalnya. Mungkin dari Asari mau nambahin lagi silahkan. Cukup? Ya. Mungkin kalau cukup tinggal pertanyaan dari Hendrik. Ini apa yang dimaksud dengan kecakapan menginterpretasikan hubungan? Maksud dari kecakapan menginterpretasikan hubungan adalah menginterpretasikan itu bisa diartikan dengan kata memaknai atau menafsirkan atau memberikan pendapat. Ya, jadi maksudnya adalah kecakapan ini nantinya bisa memberikan pendapat sebuah hubungan. Hubungan ini kayak yang bersangkutan antara soal sama jawabannya. Dan misalkan tadi pendapatnya, misalkan bagaimana pendapat Anda tentang apa tadi sebenarnya yang
pemain bola voli pro liga, ya kan? Itu menggunakan pemain asing kayaknya nih. Itu maksudnya kayak memberikan pendapat nanti di dalamnya. Nah, pasti jawabannya menurut saya. Jadi maksud dari percakapan yang interpretasikan hubungan-hubungan seperti itu. Jadi kayak nanti dia percakapan atau cara memberikan pendapatnya hubungan yang hubungan apa ya kayak gini contoh caranya. Ketika ada pemain pro liga, pasti pro liga, voli, mau sepak bola pasti pemain asing, ya enggak? Nah nanti pasti sana tuh bakal dikasih pertanyaan memberikan pendapat itu. Jadi ini mah kayak memberikan pendapat, memaknai atau menafsirkan gitu, atau pandangan lah, pandangan dari si anak. Menurut pandangan yang ini kayak gimana nih? Gitu. Jadi arti dari percakapan yang kita aplikasikan hubungan-hubungan. Jadi sih mungkin dari itu. Jadi kita dari Anda mungkin ada mau tanggapan lagi belum? Cukup? Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Atau ada yang mau menanggapi atau ada yang mau tanyakan apa yang lebih jelas? Cukup? Ya, mungkin kalau cukup terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Terima kasih juga sudah hadir. Ya, mohon maaf bila kita ada kekurangan karena kita manusia.